Masjid tidak sekedar tempat untuk ibadah mahdhah. Dan kita juga melihat terjadi perubahan zaman. Nah, itu kan Di masjid ini kita membaca tanda-tanda perubahan zaman itu. itu. Anda sendiri yang mengatakan bahwa terjadi perubahan zaman, Nis. Artinya zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu Nabi gunakan masjid sebagai tempat membahas berbagai urusan, itu karena fasilitas bangunan saat itu masih sangat minim. Termasuk jadi gubernur di Jakarta. Ada yang mau hijrah nggak jadi soalnya. Ini yang bawa-bawa Nabi untuk membenarkan beliau punya sindiran dalam masjid. Kalau tidak ada gagasannya nggak pernah jadi inspirasi. Paling hanya bisa difoto. Tapi kalau gagasan dia menempel di dalam benak dan dia menjadi penggerak. Tuh, dengar. Gagasan itu menempel dalam benak dan menjadi penggerak. Seperti Bung Karno buat gagasan soal IKN dan Pak Jokowi bergerak untuk hadirkan gagasan tersebut. Anies malah nyindir. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung, maka sesungguhnya kakinya sedang luka. Obati kaki itu. Jangan salahkan air laut, kata orang bijak. Nis. Yang punya luka itu Anda, Wedis. Luka Anda itu bukan hanya di kaki saja, tapi sampai di hati. Luka itu gara-gara Anda kalah pilpres, gara-gara Anda tidak lolos jadi calon gubernur Jakarta. Makanya kemana-mana Anda selalu sindir Pak Jokowi, selalu sindir Pak Prabowo. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Nah, mulai provokasi. Kemarin di UGM senggol efisiensi, sekarang di ITB senggol efisiensi. Kapan baru Anda sadar, Nis? Bukan ya. Barangkali listrik di sana, saya perhatikan Pak, listrik di sana agak agak redup, tapi bagian imam terang benderang. Anies bilang bagian imam terang benderang. Artinya tempat di mana beliau berdiri adalah tempat imam. Bukan beliau yang imam, tapi tempat beliau berdiri adalah tempat imam. Jadi untuk para anak abah yang selama ini percaya bahwa Pak Anies adalah Imam Mahdi, beta minta tolong dan sangat minta tolong. Buang itu doktrin sesat. Karena sesungguhnya Pak Anies bukan Imam Mahdi seperti yang dikatakan oleh Abah Aus. Melainkan beliau hanyalah manusia biasa yang kini telah menjadi sengkuni politik. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi ya. Saya bersyukur juga bahwa kembali ke Salman ini mengingatkan kita bahwa masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Ada yang bawa-bawa nama Tuhan, mahasiswa tuh. Karena ada yang protes. Siapa tuh? Tapi kita semua sadar bahwa masjid tidak sekedar tempat untuk ibadah mahdhah. Dan kita juga melihat terjadi perubahan zaman. Nah, itu kan Di masjid ini kita membaca tanda-tanda perubahan zaman itu. itu. Anda sendiri yang mengatakan bahwa terjadi perubahan zaman, Nis. Artinya zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu Nabi gunakan masjid sebagai tempat membahas berbagai urusan, itu karena fasilitas bangunan saat itu masih sangat minim.
Sedangkan zaman sekarang terdapat banyak bangunan, bos. Dan semua bangunan saat ini punya fungsi masing-masing. Jadi Anda jangan gunakan kondisi zaman dulu sebagai patokan untuk kondisi zaman sekarang, nis. Lagian, beta perhatikan, semua ceramah Anda di berbagai masjid itu isinya provokasi. Anda panas-panasin mahasiswa dengan menyenggol efisiensi anggaran. Anda panas-panasin mahasiswa dengan menyenggol Indonesia gelap. Bahkan Anda menyindir Pak Ridwan Kamil. Anda menyindir Pak Jokowi hingga menyindir Presiden Prabowo. Lalu apakah Nabi saat itu gunakan masjid untuk menyindir orang lain? Jadi jangan buat diri melebihi Nabi karena Anda hanyalah gelandangan politik, nis. Dan yang bikin beta heran, kok bisa ada mahasiswa dari ITB yang sebut nama Tuhan seolah-olah membenarkan pernyataan Pak Anies. Padahal setahu beta, banyak tokoh agama yang sudah melarang berpolitik di masjid. Salah satunya Ustadz Adi Hidayat pernah menegur jamaah yang bicara politik dalam masjid. Bahkan saat itu Ustadz Adi Hidayat menyuruh jamaah tersebut untuk keluar dari masjid kalau mau bahas soal politik. Lalu masa yang katanya kaum intelektual bawa-bawa nama Tuhan untuk membenarkan pernyataan Pak Anies? Terus sebenarnya yang tokoh agama itu siapa? Pak Anies atau para ustadz? Dan kalau mau jujur, coba saudara tanya ke teman atau tetangga yang beragama Kristen. Adakah orang Kristen bicara politik di gereja? Adakah pendeta khotbah politik di atas mimbar gereja? Sama sekali tidak ada. Yang ada orang Kristen ketika ke gereja, dalam doa syafaat mendoakan bagi para pemimpin dari presiden hingga RT RW agar diberikan hikmat dan pengetahuan supaya mampu menjalankan tugasnya demi rakyat. Berdoa untuk negara ini tetap aman dan terkendali di bawah naungan TNI Polri. Terus kalau mau kalian benarkan pernyataan atau membenarkan ceramah Anies yang sifatnya menyindir pemerintah dan memprovokasi agar negara ini tidak aman, maka yang jadi pertanyaan, sebenarnya yang peduli pada bangsa dan negara ini mayoritas atau minoritas? Jadi beta berharap bahwa saudara mau berpikir kritis dan bijak agar gunakan sesuatu itu sesuai fungsi. Kalau tidak mau gunakan sesuatu sesuai fungsi, maka jangan marah kalau para pejabat punya kantor tapi rapat di hotel. Karena itu kita semua harus lebih sering untuk terlibat. Di kampus saya sering berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa dan banyak sering menemukan statement, Pak, saya tidak peduli dengan politik. Saya tidak peduli dengan siapa yang memimpin. Saya tetap kerja, saya tetap cari nafkah seperti biasa. Toh ganti pemimpin, ya hidup saya begini-begini saja. Rasanya enggak ya. Ganti pemimpin, UKT bisa naik. Provokasi. Ganti pemimpin, banyak. Jadi, saya ingin kasih disclaimer dulu nih ya. Saya ketika bicara pemimpin itu bukan hanya tingkat nasional, tapi tingkat regional, tingkat lokal. Dan itu artinya, Yanis, kalau kita mengeluh soal kemacetan, ini bukan soal kendaraan, ini soal kebijakan sistem transportasi. Dan kebijakan adalah keputusan politik. bahwa saudara masih ingat apa alat transportasinya Anies? Kaki. Ya, itulah alat transportasinya Anies. Beta jadi berpikir, kira-kira Anies ke ITB itu pakai apa? Pakai mobil atau jalan kaki? Kalau beliau menaik mobil, maka beta bisa bilang bahwa Anies adalah tipe orang yang tidak konsisten. Ngomong lain buat lain, ujung-ujungnya jadi tukang tipu. Nis. Ketika kita bicara tentang harga pangan yang naik, maka ini bukan soal harga satu komoditi, tapi ini soal kebijakan tata niaga. Ketika kita mengeluhkan soal sistem pendidikan, maka ini bukan soal guru dan sekolah, tapi ini soal kebijakan pendidikan. Banyak sekali yang hulunya itu pada kebijakan, dan kebijakan adalah keputusan politik. Karena itu kita semua harus sadar bahwa tidak bisa kita menganggap
bahwa biarkan demokrasi diurus oleh mereka yang peduli, dianggap diurus oleh tokoh-tokohnya saja. Kita tidak peduli, tidak bisa. Karena justru demokrasi itu diurusnya oleh kita semua. Rakyat kebanyakan yang berpartisipasi itu yang menentukan arah demokrasi kita. Caranya bagaimana? Mengawasi, mengkritik, mengusulkan, membantu, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi bagi mahasiswa teknik, jangan serahkan urusan politik itu pada anak sosial dan hukum saja. Tuh, menurut beta pernyataan dari Pak Anies barusan ini, sebenarnya beliau mau bilang bahwa mahasiswa teknik, kalau ada demo, jangan serahkan pada mahasiswa sosial dan hukum saja, tapi kalian sebagai mahasiswa teknik juga harus turun demo. Itu poin sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Anies, cuman karena beliau tidak mau terlihat keras, makanya beliau berhalus seperti barusan. Nis, tipumu, lihatmu jahat sekali. Mahasiswa teknik jangan menganggap ini urusan mereka yang bidangnya sosial politik. Kenapa? Karena dalam prakteknya semua harus memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, menguji, mencari bukti tentang apa yang menjadi dasar dari kebijakan. Tuh kan? Itu yang tadi beta bilang. Poinnya beliau ingin agar mahasiswa teknik itu ikut demo. Demo untuk mempertanyakan dasar dari sebuah kebijakan. Jadi untuk menghadapi Pak Anies itu, kita sebagai rakyat awam ini harus cermat. Karena kata-kata yang beliau sampaikan itu putar-putar macam angin puting beliung sedang mencari KTP. Jadi harus cermat. Walaupun ITB udah jelas, banyak alumni yang insinyur tapi terlibat politik. Termasuk jadi gubernur di Jakarta. Ada yang mau hijrah nggak jadi soalnya. Ini yang bawa Nabi untuk membenarkan beliau punya sindiran dalam masjid. Emang nis. Iya, di Jakarta seringkali perlunya yang ansor. Kalau muhajirin belum tentu diterima di sana. Inspirasi. Sama, saya pernah ketemu Pak Habibie. Saya tanya Pak Habibie, kenapa belajarnya aeronautics? Waktu itu saya SMA kelas 3, dapat kesempatan wawancara. Saya wawancara Pak Habibie. Dan Pak Habibie bilang, sebelum kami berangkat ke Jerman, kami dikumpulkan di Bogor. Di Bogor itu, Bung Karno pidato di depan anak-anak yang mau berangkat. Kalian semua harus menjaga persatuan Republik ini. Tanah dan air kita, rakyatnya harus dijaga persatuannya. Dengan cara apa? Kalian belajar ilmu transportasi udara dan transportasi laut. Karena itulah yang akan menjahit rasa persatuan di rakyat Indonesia. Anies cerita pidato Bung Karno yang tanamkan rasa persatuan pada anak bangsa. Tapi beliau sendiri hobinya buat perpecahan, kan koplak. Nis. Dan semua belajar itu. Kenapa? Karena itulah yang dikatakan pemimpin. Ini contoh pemimpinnya visioner. Punya gagasan. Kita rasa bukan cuma Bung Karno saja yang punya gagasan. Tapi Anies juga punya gagasan. Gagasan Anies adalah ganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Ganti nama jalan seluruh penjuru Jakarta. Beli helm proyek untuk anak SD dan sebagainya. Itu gagasan Anies. Gagasan yang sangat konyol. Bahkan sampai-sampai tidak mampu ditiru oleh siapapun. Setan saja angkat tangan menghadapi Anies. Aduh. Memang ada apa? Ini kan saya lagi cerita Bung Karno punya gagasan. Bung Karno punya gagasan,
dan gagasan yang diungkapkan lalu menjadi inspirasi. Kalau tidak ada gagasan yang nggak pernah jadi inspirasi, paling hanya bisa difoto. Aduh. Kalau gagasan Anies jangankan difoto, mau lihat saja sekarang tidak bisa. Kenapa begitu? Karena gagasan bambu mesum dan gagasan tugu sepat sudah dibongkar. Aduh, Nis. Tapi kalau gagasan, dia menempel di dalam benak dan dia menjadi penggerak. Tuh, dengar. Gagasan itu menempel dalam benak dan menjadi penggerak. Seperti Bung Karno buat gagasan soal IKN dan Pak Jokowi bergerak untuk hadirkan gagasan tersebut. Anies malah nyinyir. Kan koplak. Puji-puji gagasan Bung Karno, tapi dia sendiri yang nyinyir. Nis. Karena itulah saudara sekalian, dalam konteks demokrasi sekarang kita harus kritis mempertanyakan, dan negara harus terbuka. Tidak boleh negara tertutup menghadapi kritik, menghadapi komentar. Menurut beta, Anda Pak Anies harusnya sampaikan juga pada para mahasiswa agar bedakan apa itu kritik dan apa itu menghina. Karena seringkali mahasiswa sekarang bukannya mengkritik tapi menghina. Dan itu juga harus disampaikan, bos. Tapi kalau Anda hanya suruh kritik dan kritik tanpa membedakan apa itu kritik dan menghina, maka beta rasa Anda juga senang kalau ada mahasiswa menghina pemerintah, terkhususnya presiden. Dan itu namanya menunggangi. Jadi tolong sampaikan pada mahasiswa juga bahwa kritik itu beda dengan menghina. Saya pernah bertugas di pemerintahan. Waktu kami bertugas, yang disebut sebagai kritik itu banyak sekali. Apalagi kalau Jakarta lagi hujan. Ramainya luar biasa. Tapi sikap kita harus adalah terbuka dan menjawab. Kenapa? Terus sekalian, ini bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika kebijakan dikritik, maka dijawab, dikritik lagi, dijawab. Apa yang terjadi? Semua yang menyaksikan perdebatan itu antara kritik dan jawaban, mereka akan mendapatkan pencerahan dari percakapan antara kritik dan jawaban dari negara. Anies bilang, bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pencerahan pada rakyat. Tapi ketika beliau dikritik soal banjir, beliau menjawab dengan menyalahkan hujan yang tidak punya KTP sehingga terjadi curah hujan yang tidak bisa dikontrol. Ketika dikritik soal banjir, beliau menjawab dengan mengatakan itu tempat parkir air. Dan ketika dikritik soal polusi udara, beliau salahkan angin yang tidak punya KTP. Lalu itu yang mau bilang mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang mau bilang menjawab agar rakyat mendapatkan pencerahan. Koplak, nis. Tapi kalau kritik dibungkam, rakyat tidak terserahkan, kebijakan tidak terkoreksi, apalagi kalau kritik lalu kriminalisasi. Ini yang tadi beta sampaikan. Harusnya disampaikan juga pada mahasiswa bahwa kritik itu beda dengan menghina, bos. Tapi kalau Anda hanya koar-koar bahwa dikriminalisasi tanpa melihat sebab dan akibat, maka itu artinya Anda sengaja untuk menunggangi nis. Emang ada? Nggak ada. Ya, yang ada tuh di Konoha sana. Nah, kalau di negeri kita ini semua kritik diterima dengan baik. Amin. Suasana pun terang benderang. Bapak kompor Anies. Nah, nanti ada yang panas lagi di sana. Tapi ngomong soal panas ini, saya jadi ingat ada orang bijak yang pernah mengatakan begini. Ini soal ketersinggungan dan tidak tersinggung itu. Ada orang bijak pernah bilang begini.
air laut itu nyaman di kaki. Kalau kita berdiri tepi pantai, terkena air laut, itu sejuk sekali, enak. Terus, Tapi kalau kaki kita luka, air laut itu perih sekali rasanya. Kalau terkena begitu, jangan salahkan air laut. Perbaikilah lukamu di kaki itu. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung, maka sesungguhnya kakinya sedang luka. Obati kaki itu. Jangan salahkan air laut, kata orang bijak. nis. Yang punya luka itu Anda, Nis. Luka Anda itu bukan hanya di kaki saja, tapi sampai di hati. Luka itu gara-gara Anda kalah pilpres, gara-gara Anda tidak lolos jadi calon gubernur Jakarta. Makanya kemana-mana Anda selalu sindir Pak Jokowi, selalu sindir Pak Prabowo. Lalu bagaimana Anda suruh perbaiki dorang punya luka, sedangkan Anda sendiri punya luka dari kaki sampai hati. Jadi jangan salahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tapi sembuhkan luka Anda yang hampir menjadi borok itu. Kalau sudah sembuh, maka Anda akan merasakan kesejukan dan kenyamanan. Dan itu bukan kata orang bijak, tapi kata beta, siwa pemuda dari NTT.